Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal lagi ya. Ini adalah latihan soal kompetensi teknis terakhir yang akan saya berikan kepada teman-teman. Nanti untuk hal-hal yang lain, jika memang ada nanti yang menurut saya perlu saya sharingkan, saya akan buatkan video lagi teman-teman. Nah ini untuk latihannya. Eh, untuk teman-teman yang mendaftar analis SDM aparatur, itu tugas-tugasnya bisa dilihat di Permenpan 37 ya teman-teman, Permenpan 37 tahun 2020. Dan sebagian besar dari Permenpan ini sudah saya buatkan latihan soalnya ya. Kalau teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya, itu beberapa sudah saya buatkan latihan soalnya. Nah, untuk yang belum saya buatkan itu tinggal ini ya, tinggal ini. Nah, saya akan lanjutkan di video kali ini. Nah, untuk teman-teman yang mendaftar Pranata SDM Aparatur, tugas-tugasnya kurang lebih sama dengan analis SDM, ya, bisa teman-teman lihat. Nah, untuk latihan soalnya juga sama ya, teman-teman. Jadi, teman-teman yang masih bertanya untuk dibuatkan latihan soal khusus Pranata SDM, saya akan selalu jawab bahwa Pranata SDM dan aparatur analis aparatur analis SDM maaf ya, analis SDM aparatur itu sama saja teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini soal nomor 36. Gambar di atas merupakan logo dari aplikasi A. Sistem Informasi Pegawai, B. Sistem Informasi ASN, C. MySAPK, D. SSC ASN, E. BKN. Jawabannya adalah Sistem Informasi ASN. Jadi ini merupakan logo dari SIASN ya teman-teman, atau Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara SIASN. Nah ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa kepegawaian itu harus mempunyai sistem informasi ASN yang dimana sistem informasi ASN ini memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN. Jadi jawabannya B teman-teman, sistem informasi ASN. Nah ini logonya. Untuk sistem informasi pegawai atau biasa disingkat SIMPEK ya, masih ada pakai SIMPEK. Nah, itu juga sebuah aplikasi yang berisi data kepegawaian teman-teman, tapi sekarang itu dibuat jadi satu data gitu ya. Jadi tidak ada lagi masing-masing instansi itu punya sistem informasi pegawai sendiri tuh nggak ada lagi teman-teman. Semua akan dijadikan satu di sistem informasi ASN ini atau SIASN. Oke ya, seperti itu. MySAPK ini aplikasi kepegawaian juga teman-teman, tapi ini untuk untuk personal pegawainya ya. Nanti kalau kalian udah jadi seorang ASN, nanti kalian punya MySAPK juga. Oke, kita lanjut ya. Nomor 37, tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah A. Penyederhanaan birokrasi, B. Pemangkasan birokrasi, C. Mengefisiensikan birokrasi, D. Memiliki birokrasi berkelas dunia, E. Mengubah birokrasi menjadi lebih baik. Jawabannya adalah D. Memiliki birokrasi berkelas dunia. Ini tertuang dalam Permenpan nomor 18 tahun 2021, teman-teman, di mana reformasi birokrasi itu atau diistilahkan sebagai prime mover. Nah, jadi tujuan dibuatnya reformasi birokrasi ini sebenarnya adalah untuk memiliki birokrasi berkelas dunia, teman-teman. Ini tujuan utamanya dibuatnya reformasi birokrasi. Jadi memang Pak Presiden ingin birokrasi di Indonesia itu berkelas dunia atau world class birokrasi. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya di sini D, memiliki birokrasi berkelas dunia. Nomor 38, dalam mewujudkan pelayanan prima, seorang ASN harus memiliki prinsip A. Berorientasi pada pelayanan, B. Akuntabilitas kinerja, C. Aksesibel, D. Loyal, E. Aman. Jawabannya C. Aksesibel.
Jadi ini saya ambil dari modul Latsar saya ya teman-teman. Jadi ada 9 poin. 9 poin terkait prinsip seorang ASN. Pertama, seorang ASN itu harus berprinsip partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel atau mudah diakses ya, itu namanya aksesibel, akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan, dan berkeadilan. Ini 9 poin yang merupakan prinsip dari seorang ASN. Jadi sini jawabannya aksesibel. Nomor 39, istilah customer dalam penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah ditujukan kepada A. Seseorang yang mendapatkan layanan, B. Seseorang yang membeli barang atau layanan, C. Unit organisasi yang membeli layanan, D. Pelanggan, E. Unit organisasi yang menerima output dari suatu proses. Oke, kita lihat ya, istilah customer ini ditujukan kepada siapa teman-teman? Istilah customer di dalam peta proses bisnis instansi pemerintah. Oke, jawabannya adalah E. Unit organisasi yang menerima output dari suatu proses. Jadi dalam peta proses bisnis instansi pemerintah itu ada istilah customer teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat di Permenpan nomor 19 tahun 2018 di mana istilah customer ini adalah suatu unit organisasi yang menerima output dari suatu proses. Jadi sini jawabannya E. Jadi jangan mengira customer ini adalah orang yang menerima layanan ya. Bisa sih orang menerima layanan, tapi dalam hal ini suatu unit organisasi teman-teman. Nanti teman-teman coba buka Permenpan ini, teman-teman baca ya. Di situ ada penjelasan lebih jelasnya terkait peta proses bisnis instansi pemerintah. Siapa tahu aja nanti pas kalian ikut tes P3K ada masuk ya terkait peta proses bisnis ini. Karena di tahun lalu itu ada yang masuk teman-teman. Tapi CPNS sih, saya kurang tahu kalau P3K. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nomor terakhir, Ani merupakan lulusan manajemen SDM dari suatu universitas ternama di Jakarta. Ia sudah bekerja selama 5 tahun di instansi pemerintah. Jika Ani ingin mendaftar P3K, jabatan manakah yang bisa didaftar Ani? A. Analis jabatan, B. Pranata SDM aparatur, C. Pengolah data kepegawaian, D. Pengadministrasi kepegawaian, E. Arsiparis. Jawabannya adalah Pranata SDM aparatur. Ya, kenapa Ani hanya boleh mendaftar Pranata SDM aparatur, teman-teman? Karena P3K, ini ya, P3K hanya boleh menduduki jabatan fungsional, sedangkan analis jabatan ini bukan fungsional, pengolah data juga bukan, pengadministrasi juga bukan, arsiparis jabatan fungsional, tapi tidak sesuai dengan jurusan yang dimiliki oleh Ani. Jadi, Ani tidak bisa daftar di sini, yang bisa daftar Ani lebih tepatnya adalah Pranata SDM aparatur. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah latihan soal terakhir dari saya dan semoga ya nanti di tes P3K teman-teman semua diberi kemudahan, kelancaran dan semoga teman-teman lulus semua. Jadi apapun hasilnya nanti yang penting teman-teman udah berusaha ya. Silakan perbanyak lagi latihan soal, bisa cari dari sumber manapun. Kalau teman-teman memang butuh bimbingan belajar, silakan ikut teman-teman ya. Gak masalah mengeluarkan uang, ya menurut saya tidak seberapa lah untuk sebuah hasil yang akan lebih memuaskan teman-teman nantinya. Saya juga dulu ikut bimbel sih teman-teman. Malah saya dulu ikut bimbel di 3 tempat ya, karena saya mau punya referensi yang banyak. Semakin banyak referensi itu semakin bagus teman-teman. Oke, semoga berhasil ya teman-teman semua dan terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.